Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Ramadhani Nurdin dengan NIM P101210056. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ekologi pangan dan gizi dengan materi gizi dan ekonomi. Gizi Gizi seimbang adalah keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang harus makan makanan dan minum minuman yang mengandung tiga zat gizi utama, yaitu eh, pertama sumber tenaga, yaitu sumber pembangkit tenaga dalam tubuh bisa kita dapatkan dari padi-padian, tepung-tepungan, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Berfungsi sebagai pemberi energi atau tenaga untuk kegiatan hidup manusia. Yang kedua, zat pengatur. Zat pengatur dalam tubuh bisa kita dapatkan dari sayur mayur dan buah-buahan. Fungsi utama dari zat pembangun adalah untuk memberi tumbuh perlindungan maksimal terhadap serangan penyakit. Yang ketiga, zat pengembangan. Selanjutnya, yang ketiga, zat pembangun. Zat pembangun di dalam tubuh bisa kita dapatkan dari protein hewani dan nabati seperti kacang-kacangan, susu, keju, yogurt, dan lain-lain. Zat pembangun sangat berguna untuk menggenerasi sel-sel yang mati agar bisa berganti dengan yang baru. Selanjutnya, ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu faktor penentu gizi, dikarenakan salah satu faktor ekonomi yaitu konsumsi barang dan jasa. Manusia sebagai makhluk hidup, Manusia sebagai makhluk ekonomi mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhannya. Dan hal yang paling dasar yang harus dipenuhi adalah pangan yang merupakan sumber gizi bagi tubuh, sehingga tidak dapat kita ragukan lagi ketika ekonomi baik baik maka gizi pun akan terpenuhi dengan baik. Masalah gizi. Masalah gizi merupakan kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi selain merupakan sindroma kemiskinan yang erat, kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Juga menyangkut aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat. Selanjutnya, hubungan antara gizi dan ekonomi. Yang pertama, gizi dalam ekonomi. Gizi sangat penting menentukan keadaan sosial ekonomi. Secara langsung, kesehatan dan gizi berpengaruh pada kapasitas intelijensia dan kapasitas produksi baik pada tingkat individual maupun penduduk. Secara makro, kesehatan dan gizi menentukan mutu modal manusia, human capital, dalam pembangunan yang bersama-sama dalam faktor stabilitas dan peluang-peluang kegiatan ekonomi seperti transportasi dan deregulasi akan memicu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, ekonomi dalam gizi. Keadaan sosial ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang menentukan jumlah makanan yang tersedia dalam keluarga sehingga turut menentukan status gizi keluarga tersebut. Yang termasuk dalam faktor sosial adalah keadaan yang pertama keadaan penduduk suatu masyarakat, yang kedua keadaan keluarga, yang ketiga tingkat pendidikan orang tua, keempat keadaan rumah. Sedangkan data ekonomi dari faktor sosial ekonomi meliputi pekerjaan orang tua, pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga, dan harga makanan yang tergantung pada pasar dan variasi
minimum. Dan harga makanan yang tergantung pada pasar dan variasi musim. Selanjutnya, gizi dan ekonomi manusia. Krisis ekonomi yang telah berlangsung lama telah meningkatkan angka kemiskinan dan diikuti dengan penurunan kualitas gizi masyarakat. Indikatornya di berbagai daerah terus ditemukan kasus busung lapar, gizi buruk, dan aneka penyakit rakyat karena melemahnya fisik, serta menurunnya daya tahan tubuh karena kualitas gizi yang rendah, yang disebabkan oleh terbatasnya pengetahuan dan ketidakberdayaan ekonomi. Selanjutnya, gizi dan ekonomi sosial. Tidak terpenuhinya gizi yang kerap kali disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang kurang baik, sering dianggap sebagai faktor terbesar penyebab ketidakmaksimal pertumbuhan badan seorang anak, khususnya tinggi badan. Akan tetapi, benarkah demikian? Selain terpenuhnya gizi dengan baik, yang sering kali dapat tercapai dengan adanya kondisi sosial ekonomi yang baik, tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh banyak hal antara lain, faktor genetis atau keturunan, kondisi fisiologis yang baik, situasi politik yang stabil di negara tempat tinggal, kondisi kesehatan keluarga yang tinggal di dalam rumah, dan lain-lain. Kondisi sosial ekonomi yang baik memberi kemungkinan agar kebutuhan gizi anak dapat kemungkinan agar kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, boleh dicek komentar, kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.